apakah harus tutup mata dan lipat tangan? Firman Tuhan diambil dari Matius 6 ayat 5-15. Berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Ayat 6. Berkomunikasi secara akrab dengan Bapa di sorga oleh Roh Kudus adalah salah satu berkat rohani yang luar biasa yang Tuhan Yesus sudah capai melalui kematian, kebangkitan, dan kedudukannya di sebelah kanan Bapa di sorga. Kenaikan Kristus di tahtanya membawa Roh Kudus kepada kita, sehingga oleh satu roh kita boleh bersekutu dan berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Apakah Anda memiliki kebiasaan untuk berkomunikasi dengan Bapa di sorga? Apakah Anda adalah orang yang berdoa? Apakah berdoa menjadi reaksi Anda yang utama ketika tantangan hidup menyerang? Biasanya orang fokus kepada cara berdoa. Apakah perlu tutup mata, lipat tangan? Apakah perlu menghadap ke timur atau ke barat? Apakah perlu berlutut atau berdiri? Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus tidak mengajarkan soal metode berdoa. Karena berdoa bukan sesuatu yang bisa ditiru secara ritual, tetapi komunikasi yang hidup antara anak-anak Tuhan dengan Bapa yang hidup dan bertahta di sorga. Dalam ayat 5, Tuhan Yesus mengatakan, "Janganlah berdoa seperti orang munafik." Yang perlu menjadi perhatian kita sebelum berdoa adalah keberadaan orang yang berdoa. Apakah orang yang berdoa itu mengenal Tuhan, atau apakah orang itu munafik? Pengenalan kita akan Tuhan mungkin belum sempurna, tapi apakah Anda mengenal Tuhan? Orang yang mengenal Tuhan akan berbicara kepada Tuhan. Tetapi orang yang munafik tidak berbicara kepada Tuhan, tetapi berbicara kepada manusia lain untuk mendapatkan perhatian mereka. Dari luar sepertinya mereka berdoa, tetapi sebenarnya hati mereka tidak ingin berbicara kepada Tuhan. Mereka ingin mendapatkan pujian dan perhatian dari orang lain. Orang yang hatinya munafik dipenuhi oleh keinginan untuk memberi kesan tertentu tentang dirinya kepada orang lain. Apakah Anda lihat tidak ada Tuhan dalam hati orang munafik? Yang ada adalah dirinya sendiri. Tuhan tidak sama seperti manusia yang bisa ditipu oleh kemunafikan. Bapa tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tetapi Ia melihat dan mendengar apa yang sebenarnya ada di hati kita. Bapa bertahta di sorga dan Ia juga dekat di hati kita oleh karena Kristus. Apakah Anda berbicara kepada Tuhan secara pribadi? Memang banyak kesaksian dari kehidupan orang-orang berdoa yang bisa kita baca, seperti George Muller, seorang penginjil dan pendiri sebuah rumah panti asuhan di Bristol, England. Tetapi kalau Anda tidak belajar berdoa, Anda akan kehilangan pengalaman berharga bersama Tuhan, seperti Roh Kudus yang diberikan bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada semua anak-anak Tuhan. Begitu juga berdoa, bukanlah keahlian yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, melainkan berdoa adalah untuk semua anak-anak Tuhan. Kalau Anda belum memiliki kebiasaan berdoa sendiri, Anda bisa mulai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam ayat 6. Masuk ke kamar, tutup pintu, yakin bahwa Bapa yang tidak kelihatan melihat dan mendengar. Katakan apa yang sebenarnya maksud Anda datang kepada Bapa. Anda juga bisa membaca firman Tuhan dan belajar bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Bagaimana Daniel berdoa, bagaimana Hana berdoa, bagaimana Daud berdoa, bagaimana Paulus berdoa, bagaimana jemaat mula-mula berdoa, dan masih banyak lagi.
firman Tuhan adalah cukup untuk membimbing setiap anak-anak Tuhan yang mau belajar berdoa. Ketika saya menyadari bahwa saya tidak tahu bagaimana berdoa, saya mulai dengan berdoa, minta Tuhan mengajar saya berdoa. Saya sediakan waktu dan tempat di kamar, saya baca firman Tuhan sedikit, dan saya mulai bercakap-cakap dengan Tuhan tentang apa yang saya baca. Tidak lama kemudian hati saya terpesona. Ternyata memang benar bahwa kita anak-anak Tuhan bisa bicara dengan Tuhan dan Dia dengarkan. Maukah Anda belajar berdoa? Kiranya Roh Kudus menolong kita.